Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa tabi'ina ala marra zaman. Wa ashhadu anna la ilaha illa wahdahu la syarika lah. Lal muzayyadu anil jismi wal jihati wal zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluhul Qur'an amma ba'du. Ibadur Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Al-qailu fi kitabil Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari Jumat mulia ini, khatib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan kehadiran Allah di setiap waktu yang kita jalani di kehidupan kita. Apabila kita belum mampu untuk merasakan kehadiran Allah, maka ketahuilah para jamaah sekalian, sungguh Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita di setiap waktu. Jamaah muslimin rahimakumullah. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh kita adalah rasa malu. Sifat malu yang kita miliki akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya malu di sini ialah bukan malu untuk berbuat kebaikan, bukan malu untuk bertanya sesat di jalan, bukan malu untuk bersedekah kepada fakir miskin, juga bukan malunya seorang murid yang enggan bertanya di kelas meski ia tidak paham apa yang diajarkan oleh gurunya. Akan tetapi malu di sini adalah malu untuk berbuat yang tidak baik, malu untuk berbuat maksiat, malu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An Abi Mas'udin Aqbah bin Amrul Ansar Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula idza lam nastahi fasna ma syi'ta." Rawahu Bukhari. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansar bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang telah diketahui oleh manusia dari pesan kenabian yang terdahulu, jika kamu tak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut terlihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk memiliki rasa malu. Beliau sendiri memberi sindiran kepada orang-orang yang sudah tidak memiliki rasa malu yang berbuat keburukan dengan kata, berbuatlah sesukamu. Para jamaah, meskipun kata tersebut seolah-olah memberikan kebebasan, namun sungguh perlu diketahui bahwa kata-kata tersebut bukanlah bentuk tidak kepedulian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang tidak punya rasa malu. Siksaan apa yang paling berat daripada tidak dipedulikan oleh Nabi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malu juga merupakan tanda keimanan seorang muslim. Apabila sifat malu sudah tidak ada dalam diri seorang muslim, maka imannya perlu dipertanyakan oleh dirinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, al-haya'u wal imanu qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Artinya, malu dan iman senantiasa bersama. Apabila satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Lantas mengapa iman dan rasa malu menjadi satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain? Hal itu karena malu menjadi perisai seorang muslim yang tumbuh karena adanya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya.
sehingga segala tindakannya tidak serampangan. Ia akan malu bila bermaksiat kepada Allah. Ia akan malu apabila ia menyakiti hamba Allah. Apabila ia seorang pejabat, maka ia akan malu, apalagi menyalahgunakan wewenangnya. Juga harta rakyat yang harusnya ia kelola dengan baik, tapi malah disalahgunakan. Apabila ia seorang guru, maka ia akan malu apabila mencontohkan yang tidak baik. Masyarul muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui pentingnya rasa malu, maka bagaimana jika memulai diri kita untuk menumbuhkan sifat malu dalam diri kita? Apa saja hal yang dapat menumbuhkan sifat malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jemaah sekalian, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah malu sejenak dalam pikiran kita. Artinya apapun yang akan kita lakukan, maka kita akan berpikir terlebih dahulu sebelum memulai apa yang kita lakukan. Ini baik untuk diri sendiri di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat nanti. Yang kedua, kita menjaga setiap asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai sumber yang dari pekerjaan dan aktivitas yang haram. Yang ketiga, mengingat kematian. Dengan mengingat kematian dan memahami bahwa kematian dapat datang setiap saat. Semoga kita dijadikan pribadi yang memiliki rasa malu, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan menjaga rasa malu kita senantiasa bertakwa kepadanya. Juga tentu menjaga keimanan kita kepadanya. Tabarakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abdullah wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya minhum wal ammat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan wal qurun wal zalail wal mihan wa su'il fitan al mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-azim yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidukum wa lidzikrullahil akbar.